Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Suyatna, calon kepala sekolah tahun 2021 dari SD Negeri Cikandang. Saya melakukan kegiatan kali ini adalah pada kegiatan on the job training kedua. Pada kegiatan on the job training kedua ini ada dua kegiatan yang ditugaskan oleh pengajar diklat. Yang pertama adalah rencana proyek kepemimpinan RPK, yang kedua peningkatan kompetensi. Saya melakukan rencana proyek kepemimpinan ini di SD Negeri Cikandang sebagai SD Negeri Magang 1. Kegiatan yang dilakukan adalah pelaksanaan kegiatan RPK. Judul yang saya ambil dari kegiatan RPK ini adalah peningkatan kompetensi guru dalam pembuatan jadwal pembelajaran di SD Negeri Cikandang. Tujuan dari kegiatan ini yang pertama bagi sekolah adalah menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi. Yang kedua, menghasilkan program sekolah mengenai kegiatan workshop pembuatan jadwal pembelajaran. Yang kedua, tujuan bagi calon kepala sekolah itu sendiri. Calon kepala sekolah diharapkan dapat membuat program peningkatan kompetensi guru. Kemudian, calon kepala sekolah memiliki keterampilan membuat program pemecahan masalah. Selanjutnya, calon kepala sekolah memiliki kemampuan membuat program pembelajaran. Selanjutnya, tujuan bagi guru. Guru diharapkan dapat memiliki kompetensi pembelajaran, kemudian guru diharapkan dapat memiliki kemampuan dalam membuat jadwal pembelajaran. Selanjutnya, guru dapat memiliki patokan jam mengajar. Tujuan selanjutnya bagi siswa yang pertama adalah siswa dapat memperoleh pelajaran sesuai kurikulum. Yang kedua, siswa memiliki kemampuan dalam bidang akademis maupun non-akademis yang beragam. Selanjutnya, siswa memiliki kemampuan dalam meningkatkan prestasinya serta motivasi dalam pembelajaran. Kegiatan selanjutnya adalah penulis melaksanakan kegiatan rencana proyek kepemimpinan. Dalam kegiatan ini terdiri dari dua siklus. Siklus yang pertama yaitu terdiri dari persiapan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta refleksi. Dalam persiapan siklus 1, penulis membuat instrumen-instrumen yang akan dilaksanakan. Di antaranya, yang pertama membuat undangan untuk para peserta workshop, kemudian membuat undangan untuk narasumber. Selanjutnya, pada pelaksanaan, calon melaksanakan kegiatan workshop selama 2 hari di SD Negeri Cikandang pada tanggal 17 sampai 18 Maret 2021. Hasil yang didapat dari monitoring dan evaluasi kegiatan bahwa terjadi peningkatan pada guru-guru SD Negeri Cikandang, di mana terjadi peningkatan kompetensi dalam kemampuan membuat jadwal pembelajaran, kemampuan mengalokasikan waktu pembelajaran. Namun masih terdapat kelemahan pada indikator tertentu, yaitu kurangnya komunikasi antara guru dan siswa. Nah, selanjutnya penulis merasa perlu melakukan siklus kedua. Siklus kedua ini sama juga melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan refleksi. Setelah melakukan kegiatan siklus 2, didapatkan hasil yang cukup baik, terdapat peningkatan yang signifikan dari hasil pelaksanaan diklat, proses pembelajaran, peningkatan prestasi maupun student well-being. Nah, metode yang dilakukan untuk pengumpulan datanya adalah yang pertama studi dokumentasi, kemudian wawancara, angket, survei. Kemudian pencapaian student well-being ini setelah dilakukan kegiatan RPK didapatkan hasil yang cukup baik, cukup signifikan bahwa dengan adanya pembuatan jadwal pelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang terdapat pada kurikulum dapat meningkatkan tingkat kebahagiaan siswa. Selanjutnya, peningkatan kompetensi ini dilakukan di SD Negeri Sawah Dadap 2, dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil.
Nah, peningkatan kompetensi ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi calon sebagai hasil dari AKPK yang kurang. Hasil yang didapatkan bahwa terdapat peningkatan kompetensi calon setelah dilakukan peningkatan kompetensi. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari kegiatan ini, yang pertama adalah bahwa dengan kegiatan ini dapat meningkatkan sumber daya manusia yang ada di sekolah magang 1, kemudian terjadinya peningkatan kompetensi calon setelah melakukan peningkatan kompetensi di SD magang 2. Begitupun prestasi siswa meningkat, student well-being meningkat. Saran yang bisa calon kemukakan bahwa dengan kegiatan ini dapat dijadikan referensi bagi calon yang lain. Kemudian kepala sekolah sebagai manajer dan leader dapat menemukan cara untuk mengembangkan kualitas sekolah yang dipimpinnya. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mimi Rusmiati SPD MMPD, Kepala Sekolah UPTD SD Negeri Sawah Dadap 2, dengan ini menyatakan bahwa Bapak Dedi Suyatna SPD sebagai calon kepala sekolah, beliau adalah sosok guru yang ramah, ulet, rajin, disiplin, berwawasan luas, serta bertanggung jawab. Untuk itu, menurut penilaian saya, beliau pantas dan layak menjadi kepala sekolah. Saya yakin insya Allah beliau dapat memajukan sekolah yang nanti dipimpinnya menjadi sekolah yang berkualitas dan berprestasi. Saya Wawa Wasifa SPD sebagai Kepala UPTD SD Negeri Cikana. Saya merekomendasikan Pak Dedi Suyatna SPD untuk menjadi calon kepala sekolah sebagai penghargaan kepada beliau mendapatkan prestasi yang telah membawa nama baik sebagai sekolah Cikana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.